Lu mulai pakai tahun berapa? Gua pakai kalau yang oral ya. Gua umur 16 tahun udah pakai. Anjir. Ini gimana masukinnya ya? Katanya kan ke jarum kan, bingung. Kan gua kan sama si Vincent ada kakak. Ya kan? Akhirnya apa? Saling suntik. Gua tuh orangnya keras. Gua bakal coba ke gua sendiri. Mereka berpikir kalau itu kalau lu diinjek pasti bagus badan lu. Yep. Enggak sih. Itu kan yang kita yang udah paham, Bro. Bro, buruan bro. Ini udah mau mulai podcastnya, bantuin gua ini gimana nyalainnya. Udah belum? Ini udah nyala, Bro. Oh, udah nyala. Oke, kita mulai. Oke, balik lagi guys di Join Aja Bro Podcast bareng gua Norman. Ya, gue Victor. Dan masih sama Marco. Part 2 nih, part 2 ya. Jadi kemarin nih Marco udah cerita kayak awal mulanya. Ya kan, terus kerja sebelum jadi trainer dan pada saat jadi trainer kayak gimana gitu. Dan nih sekarang cerita pengalaman-pengalaman ya tadi lo kepotong. Gimana yang ada yang lucu tadi lo? Banyak. Jadi dulu tuh sempet pacaran sama anak entertain, artis TV lah, gua sebelah TV. Ketemu dan kenal di mana, Bro? Iya ya? Wah, dulu. Cerita dong. Iya, gua set tikungan ada. Yang seru-seru apa? Set tikungan ada. Woi, jangan sombong nih. Enggak, gua mikir gini kok. Dulu gua mikir begini, di kepala gua tuh mikir gua enggak ada pegangan duit, ya dong. Tapi gua harus tahu setiap gym itu trainernya kayak gimana. Karena waktu itu kita harus ngambil sertifikat buat kita belajar. Gua nggak punya duit. Kalau gua ngambil sertifikat, gua dipotong per gaji gua. Oh, sertifikat itu lu bayar sendiri? Bayar sendiri. Gua ada beberapa sertifikat. Ada satu sertifikat nasional, ada beberapa sertifikat gua. Nah, sertifikat itu kita ngajarin buat kita ngajar, nggak kayak sekarang tinggal buka lu udah tahu main apa. Ini alat apa, buka gua ada. Dulu nggak ada. Gua punya sertifikasi itu buat itu. Jadi kerjaan gua tuh ya kayak gua datang ke gym cabang kita, gua datang ke gym cabangnya, setiap gua libur gua datang, gua latihan. Karena memang badan gua dulu emang udah mencolok, jadi pas nge-gym orang tahu trainer gua deketin nih. Gua tahu trainer yoga, ternyata beberapa alat-alat yang punya sertifikat tuh belum tentu ngerti badan. Sedangkan gua ada sesuatu yang menarik dari mereka. Gua tukar ilmu. Gua deketin karena kalau di gym gua yang kerja, gua di situ orang udah tahu gua. Orang bakal tahu tujuan gue deketin dia. Kalau di gym lain orang baru, dia nggak kenal. Gua lihat, oh dia ngajar begini, tekniknya baru. Oh dia bisa begini, dia bisa main TRX, dia bisa main kettlebell, dia bisa ngajar boxing. Gua nggak bisa ambil sertifikatnya karena kan duitnya belum kencang. Gue deketin mereka, itu cara gue. Gue deketin mereka, gue kenal sama mereka. Mereka lihat, kok gue mau badan kayak lu gini gimana kok ya? Gue terangin. Gue jalan-jalan ketemulah sama si cewek ini yang entertain dia sering syuting, gue sering ikut, ya kan? Sering ikut dia timbul lah yang makhluk begitu kan. Nah, timbul apa nih bro? Makhluk yang mendekati itu, laki-laki itu. Nah, habis itu gue pernah ngajar, gue pernah dapat dulu tuh namanya ada apa ya namanya asar. Kalau cowok tuh asar. Oh iya asar. Jadi asar itu kita dibayar ada grade-nya. Jadi ada beberapa yang kayak beberapa artis sama pejabat, beberapa itu kalau memang mereka ulang tahun anaknya tuh mau kita rame. Wah, ada cewek-cewek bagus, ada cowok-cowok ganteng. Padahal lu enggak kenal. Bukan, lagi kita kenal, kita dibayar. Kita bayar buat ngeramein itu. Ya, jadi kita ada gengsinya. Ya. Wah, Victor ini ulang tahun nih, gila cakep-cakep ini datang ya. Ganteng-ganteng gede-gede, padahal kita dibayar. Kita dibayar waktu itu. Lumayan gue selalu ngambil itu. Tiba gue dapat tuh satu tuh. Dibayarnya lebih mahal. Gue bilang mereka ada bahasanya, bahasa ininya lah. Gue ngerti kan. Gue taunya gue dibayar segini lebih mahal sebelumnya. Ikut dong. Wah, kurang ajar. Pas gue ikut pakai distrik. Kok? Enggak kok. Habis udah kita ikut, gue ikut pulang. Marco jangan langsung pulang ya. Lu ke Kemang. Lu ke hotel ini. Ngapain gue bilang? Ada gini-gini, gue ngerti bahasanya. Cewek gue ambil waktu itu. Handphone gue. Kok kamu belum pulang? Kok bayarnya mahal? Dia kan tahu karena dia entertain. Dia baca dong. Kamu tahu hal dimanain? Gue mau suruh situ, gue mau dikadoin. Jadi temen gue satunya cowok asal, satunya yang Gogo Boy. Gogo Boy di apa lu? Oh, Gogo Boy. Ya, apa? Oke. Di situ gua kata gua berdua sama dia. Jadi gua harus dikadoin. Tapi enggak dikadoin dalam kado ya. Maksudnya kita kayak bayangan gua sih gitu terus lu keluar pakai kancut. Kepala gua kecil aja ya. Tapi tidak terjadi. Pas gua situ cewek gua enggak kasih, gua cabut. Gua terangin ini cabut. Gua cabut.
gue ambil, pokoknya gue tetap dibayar, cuman nggak selebih itu. Dan agensinya juga ngomong, ya udah kalau kamu kita pikir kamu tahu, gue nggak tahu, ini kelar sekali. Terus gue pernah masuk, gue bilang ada tante, gue nggak tahu, orangnya gede banget, gemuk banget, pasti panggil namanya bonsai. Dia begini, ya, Bunda sayang. Gue panggil bonsai, gue nggak tahu. Dari itu orang ketawa. Dia gede, ini cewek ibu gue udah gede, gendut tapi tajir banget. Dan dia tanya waktu itu, Marco panggil bonsai aja. Gue kan apa bonsai? Gue ngerti kan dia ngomong bonsai aja. Gue pikir bonsai. Oh bonsai kayak karena dia bulat pendek itu kan. Oh gila lu terus. Sebenarnya bonsai mahal sih bro. Itu bukan bonsai, bundir anjir. Gue pernah ketemu, gue datang, gue dibayar waktu itu hampir 10 kali lipat dari gaji gue. Lipat untuk satu kali training. Oh lu jadi PT? Ya datang dong. Okay. Gue datang daerah Karang Tengah. Gue datang, gue pakai motor, pinjam motor teman gue. Waktu itu nggak ada Gojek, gue pinjam motor teman gue, datang tanya rumahnya, datang masuk. Gue pas masuk tuh 5 biji udah teridoran begini. Gue bilang, yuk latihan Bun. Udah kelar Marco, kita udah selesai, kamu telat sih datangnya gini. Udah pas gue datang udah stretching gue aja. Gue stretching. Udah di belakang gue towel, pantat gue towel sama cewek yang lainnya sama jenisnya kayak dia. Towel udah. Saya tanyain aja Singapura apa Bali. Gue gak waktu gue tapi karena omongan mereka yang begitu, sebagian ngomong Inggris, gue udah masuk ke situ. Di kepala gue kan dulu namanya Arisan Tante kan ada di film. Waktu kan ada film kan, di film Indonesia namanya Arisan Tante. Gue pikir cuma di film, ternyata iya dong. Bener kan? Gue udah gak beres, gue bilang, Bun, entar Marco, gue dipanggil bos, balik, gue cerita dong sama senior gue, yang ini ya orangnya, udah dipakai belum, ketawa sama mereka udah pernah semua rupanya. Wah, anjir. Lu tau gak gue gak tahu sih ada gitu. Gue tau gue tuh trainer di pondok, kenapa kita ada pondok? Trainer pondok kita trainer pro. Ya sorry ngomong ya, nggak ada yang tampangnya gak ganteng. Oh. Semua model-model. Itu kalau kita jadi PT sana, kan tahu nih, daerah selatan lu tahu lah kan. Nah, teman orang datang tuh. Bos gue begini. Tuh, ini datang semua berlima. Gue ngomong gini sama gue. Anjir, udah kayak LC aja. Berlima begini. Dia tinggal pilih. Ini mau yang ini. Kalau Marco yang rumahnya di sini, tinggal sini dia pagi ke malam. Kalau dia spesialis gitu. Kita begitu dulu anjir. Kaget gua bengong, Bro. Iya, gua shock, Bro. Kita begitu tuh. Emang dunia trainer begitu. Lu trainer begitu. Lu berapa lama jadi gua kerja di situ hampir totalnya sampai 3 tahun setengah. 3 tahun lebih. Dari Pondok Indah gua pindah ke Repak. Nah, jadi hampir dunia trainer itu begitu di selek dunia trainer ya kayak apa ya, tapi banyak. Gue bilang tadi, gue tidak pernah menyangka hobi gue bisa begini. Gue tidak pernah menyangka. Ini kita hidup, kita gak tahu. Gue tidak pernah berpikir sekalipun dari dulu gue bisa hidup dari hobi gue. Ya sama sih ya, kita juga sih. Ya, kalau itu gue share lah, gue setuju lah. Ya kan? Kita gak pernah nyangka. Ya, siapa yang nyangka gue kuliah keuangan tiba-tiba ngaduk susu anjir. Apalagi gue gak nyangka. Iya gak. Emang menarik lah itu ya. Gue gak nyangka, gue bilang sama bokap gue, cuman gue yang bisa suruh dokter minum obat. Cuma gue bisa suruh dokter minum obat. Dokter khawatir sama gue. Iya. Jangan Pak, nanti minumnya. Ntar heart rate-nya lagi tinggi, kena heart rate kayak kena pot panas, disiram nggak minum kan dia? Nggak minum. Cuman gue yang suruh tentara bintang 3, bintang 5 push up. Iya. Trainer yang bisa di kepala gue. Gue tuh dulu tuh di Jakarta 2012 tuh gue langsung nge-gym. Gue cari relasi. Karena gue kenal jalan, gue cari relasi. Cari relasi, orang tahu gua konsisten, gua nggak pernah nunjukin gua makan warteg mie goreng, tidak pernah, meskipun dulu nggak ada sosial media, tidak pernah. Makanya orang selalu kalau ketemu gua, orang lama bilang, percaya deh, orang ngomong gini, dari dulu emang begitu dia orangnya, badannya gua nggak pernah, makan di kantin pun gua nggak pernah, makan bareng member pun gua tidak pernah, meskipun gua bisa makan mie goreng, gua bisa makan pasta, gua nggak bakal gemuk badan gua, karena gua ngerti badan gua latihan bisa gini, tapi orang lain kan nggak mengerti. Orang lain tuh kadang ngeliatin lu, dia ngetes lu, member dia ngetes lu. Ini orang gua tes ya, dia makan kan kalau orang sebagai gini, nggak apa, bukan udah bakar berapa kalori. Ya. Meskipun dulu belum ada Apple Watch. Ya. Mereka udah ngomong begitu. Pertanyaan gua, ini kerjaan gua. Selama gua masih cari makan dari ini, gua wajib jaga badan gua. Itu prinsip gua. Gua pernah ketemu satu bule. Nah, gua pernah ngomong. Dia ngomong, cewek cowok nih? Cewek, orang Kanada. Dia ngomong, Marco, kenapa lu tahu nggak?
Aing nggak pilih mereka yang kan dulu tuh lu tau nggak pilih dia bisa Indo dia bisa Indo sedikit. Nah, gue cerita nih, gue kalau ngomong Inggris nih, bos gue gini, semua. Gue kalau bangke bos gue diledekin ya. Kayak kalian, sebenarnya kayak agak santai orangnya. Jadi pas gue lagi stretching, dia lewat nih. Kan gue ngomong Inggris kan, ya, yes, gue taunya yes sama no. Kan gue pikir begini, dulu pertama kali gue ngajar orang, gue begini awal bulan gue tuh pegang negro sama India. Sama orang Chinese. Bos gua tanya, "Marco, kamu bisa Inggris nggak?" "Nggak bisa, bos." "Mau ngajar nggak?" "Mau." "Mana orangnya?" "Mandarin." Dia pikir gua Chinese kan. "Mandarin bisa nggak ngomong?" "Nggak bisa." "Mau ngajar?" "Ngajar." "Lu ngajar pakai apa?" "Sorry bos, anjing aja usul diam-diam, apalagi manusia." Yang penting gua mau. Tapi gua ngomong kan dikit-dikit bisa lah. Gua bilang ngomong kan dikit-dikit gua bisa ya, tapi lebih orang lebih menghargai, ternyata orang yang luar gitu lebih menghargai kita yang begitu dibanding kita yang sok tahu. Mau usaha lah ya. Nah, mereka oke, Marco, no problem. Karena kan sebagian orang tuh ada yang gua nggak mau pegang ini karena begini loh. Ya. Nah, gua nggak mau pegang ini begini loh karena dia pelit loh, karena dia gini. Gua nggak masalah, gua kerja, gua pegang semua. Iya. Balik ke yang Kanada tadi. Nah, yang Kanada tuh. Nah, dia bilang, "Lo tau kenapa gua pilih lo? Karena lo tahu." Dia bilang, "Saat gua lihat orang latihan sama gua, PT cewek sini, PT cowok, pulang dia makan dengan ini dengan enaknya. Padahal gua udah ngelakuin itu. Nah, itu rupanya gua lakuin itu dilihatin orang begini ya. Hal kecil lah, makanya saya pilih kamu. Lo tahu laki dia siapa? Pernah tanding Olimpia." Oh. Dia tanya gua waktu itu, "Marco, kenapa kamu nggak ngajarin saya hip thrust?" Gua ngomong, karena gue orangnya gak sok tahu. Yang enggak gue bilang enggak, yang iya gue bilang. Pertama nama Marsha, pertama saya tidak pernah melakukan itu. Ya dong. Saya tahu itu gerakan bagus, tapi saya tidak pernah melakukannya, jadi saya tidak bisa praktekkan. Dia bilang hip thrust number 1 exercise for glute. Ya itu betul. Dia bilang, tapi gue ngelakuin. Terus dia tanya gue beberapa exercise, gue bilang yang nggak tahu gue nggak tahu. Padahal dia bisa pilih trainer yang lebih dari gue. Jadi trainer tuh ada grade-nya. Ada di bajunya dulu lebih rasis kok. Di bajunya tuh ada levelnya. Coach, ex-coach, pro coach, advance, specialist, master. Jadi kalau yang rewel nih yang atas nih, lu ngambil sama dia bisa nyeletuk nih. Gue udah sering banget digituin. Gini, ini ya, apa bedanya? Ya gue master, gue lebih lama, sertifikat gue lebih banyak. Padahal bukan begitu. Lu punya label, lu punya sertifikat, bukan berarti lu trainer yang bagus. Iya, itu setuju. Gua tahu itu semua. Gua tahu pelajari. Gua memang bukan master, gua bilang. Tapi gua lihat orang itu benar-benar gua ajarin yang tahu, gua nggak tahu. Lu sertifikat lu dapat dari mana sih? Lu ada kadang-kadang gesek, lu beli selesai. Nah, di situ hal yang pengalaman gua ambil kok. Ngajar orang nih, lengah sampai sekarang, hidungnya patah. Gua pernah sekali. Lengah. Hidung lengah sampai sekarang gua nggak mau. Makanya sampai sekarang gua tuh spontan. Dia ngajar patah kenapa, bro? Hidung, main bench press manual, incline. Kan kita bikin kan rese, kalau ngajar cakap gini kan gini kok gede-gede kan kita kan ngeliat gini kan rese nih. Wah, gaya stretching tadi. Wah, gini-gini kan mukanya kan. Jadi gua noleh lah, gua lagi ngajar incline, dia ngangkat dong. Dia ngangkat bar itu berarti 40 kilo 10. Dia naruh satu kan dia percaya sama kita. Meleset. Belum nyentel loh, gua ngeliat itu bang. Patah. Kededok darah hidungnya. Gua ada Parno kan, tuh orang ramai banget bubar kelas, ramai banget kan tuh gym. Darah kemana-mana, gua tendang dong kursi incline-nya, udah turun bawah, gua sudah tengkurap begini, gua ituin darah di sini, gua lari ke kafe depan, ada kafe tuh, ambil es batu, gua taruh. Tuh dia bilang nggak apa-apa, gini. Oke, itu pengalaman gua yang kayak yang kejadian gue sekarang. Makanya sekarang kayak gue lihat trainer, bukan gue bilang karena kita trainer sampai trainer, enggak, cuman gue kasihan sama beberapa yang company, kalau yang nonton ya, beberapa company yang bikin perusahaan yang tanpa benar-benar memperhatikan, yang cuma lihat cuan. Itu trainer itu kalau dibandingin kita dulu susah. Kalau gue bilang tadi kan gue harus diliatin gimana gue pelajarin nama otot. Dia ngeliat badan lu, dia lihat pengetahuan nama otot lu, dia lihat attitude lu, dia lihat ngajar lu gimana, dia ada standarnya. 3 bulan sekali kita dites. Berarti in a way apa yang diterapkan di tempat lu kerja dulu itu bagus menurut lu? Bagus banget, itu yang didik gua sampai sekarang. Attitude kita, cara kita ngomong, ilmunya ke bawah lah. Iya. Oke, menarik sih. Gokil. Oke. Nah, berarti sekarang lu udah 12 tahun ngajar. Yep. Di tempat itu lu ngajar 3,5 tahun. Yep. Oke, dan berarti 2015 gua freelance. Oh, berarti 8,5 tahun sampai sekarang lah ya. Yep. Wow. Lu waktu di maksudnya lu waktu masih ngajar gitu ya, lu pernah kontes gak sih? Kontes dong, tiap tahun kontes dong, nggak pernah menang. Lu udah kontes. Lu kalau lihat foto gua di awal tuh yang
Lo tahu dulu kita beli namanya apa namanya? Dream 10. Aku cari yang murah. Iya. Lo zaman dulu kan belum pakai Dream 10. Woi, Dream 10 Yana Jos datang ke Bangka, gua ada tanding, datang ke Jakarta bareng gua tanding. Lo tanding sama Color? Yana Jos enggak dong. Yana Jos itu dong. Dulu kan namanya Baby Oil itu kan. Udah Baby Oil, terus kan Baby Oil kan enggak hitam suruh jemuran kan. Taunya jemuran kering tiap hari gua naik PIM lantai 2, lantai atas, lantai 4. Setiap hari gua jemuran, kering kagak hitamnya. Terus akhirnya apa? Pakai Dream 10. Yang pas tanding pakai Dream 10 lah, campur. Gue juga dulu jemuran ternyata. Gue nggak mikir, kok orang-orang pada hitam-hitam banget. Anjing pakai Dream 10, pakai campur sama Baby Oil. Oh. Lu taruh sini kalau enggak. Oh alah. Gue dulu. Tapi pigmen kulit bisa berubah loh. Lu percaya nggak? Gue dulu putih dari lu. Ya, aku percaya. Gue juga putih. Ini lu, gue kalau muka nih, paha gue putih bro. Tapi sering lu jemur tiap tahun lu jemur itu berubah. Gue nggak bisa. Gue gara-gara main basket sih. Anjir gue dulu jemur pakai. Lawan gue pakai. Berarti pertama kali menang apa? Pertama kali menang itu gua tanding di sorry. Sebelum itu. Ntar kalau nggak suka cut aja. Lu mulai pakai tahun berapa? Gua pakai kalau yang oral ya. Gua umur 16 tahun udah pakai. Di ball. Nah, gue cerita nih di ball, lu tahu di ball? Kakak ipar. Kita ngomong makan kan? Sensor aja kan. Enggak oke. Enggak nginjek kan? Kita ngomong oral kan. Dulu kan injek kan jarang dapat. Tahu injek enggak bisa ngacak. Gila 16 tahun, men. 16 17 tahun udah pakai. Jadi di ball kakak ipar gue tuh bikin gym. Namanya orang di Bangka kan ada namanya obat nih. Dikasih biasa tester. Dikirim sama Jakarta. Kita kan dulu mainnya Ultimate Nutrition, tahunya Ultimate. Selalu di sana kan orang sana kan kirim. Namanya orang kampung kan gue udah bilang makan amino aja gede, apalagi barang begitu ada gambar tengkoraknya. Gue nggak tahu itu di ball atau apa, pokoknya sejenis di ball biru. Kok gue tanya gue tanya temen gue enggak di ball gue tuh di ball. Temen gue bilang gini, gue tanya temen gue ada tulisan anjurannya. 1 hari kan bahasa Inggris. Ada tulisannya ada di ball, 1 lagi dapat testernya. 1 hari 3 kali, apa sekali makan 3 kali, 3 langsung. Gue tanya dia, 1 hari 3 kali, one day kali, bla. Gue tanya, sehari makan 3, sekali makan 3 atau sehari 3 kali sehari, sekali makan 3 kayaknya. Gue makan sekali makan 3 ya 9 sekali. Umur 16 tahun. Gede, mana gede? Tapi kan egonya kan mikir kan nih obat setan nih, kuat kan? Lu ngeri nih gue ngangkat. Gede mana kan gede? Mana segede pulang makan susu kedelai. Oke. Terus untung nggak gindo ya bro. Itu umur 16 kan? Oke. Injeknya di Jakarta umur 21 udah injek. Oh berarti awal-awal lu ngajar ya? Injek belajar dari YouTube. Nah, sama bro. Iya. Gue tanya temen gue dokter. Gak kuat. Iya kan? Gue tanya temen gue dokter. Ini gini, dia karena memang dokter, dia nggak mau kasih tahu karena dia ada sumpah bla dia nggak mau, dia cuma kasih tahu spotnya begini, ribet gue bilang. Dulu kan YouTube udah ada, liatin gini injeknya. Bertiga sama teman gue bisa nato, dia nggak takut jarum. Ini udah kok masuk, bukan pakai gini, bukan pakai gini. Lu tusuk gimana? Lu pakai gini kan? Pakai gini. Tusuknya kayak gini. Gak kuat. Tusuk. Gila, udah gila anjir. Udah gila. Satu kan? Demam. Bengkak. Kan satu kos bertiga tidurnya kan? Hari Kamis lagi suntik begini. Gak bisa tidur berdua tangan begini. Ya kan? Dia nggak bisa kiri nggak bisa. Begini kan? Dingin kan? Oke, dingin dah. Sedih lagi. Kok belum saya bengkaknya di pantat. Naik pos Wanjet Air, lu tau pos Wanjet Air yang kopling kali lepas kopling deng aja posisi tidur lu jangan penfil. Ada. Udah zaman. Gak kuat. Udah zaman. Zaman dulu sih lucu sih. Iya. Sekarang lu dulu si Vincent. Adik gua tau kan kok. Yep. Zaman dulu. Jadi ini gue kenal begituan. Itu di Kaskus dulu. Ada dulu namanya Dokter Rival. Kalau lu mau tahu. Nah, beli obat sama Dokter Rival. Dikasih tahu, pakai ini gitu ya. Cuman bingung pas datang. Anjir. Ini gimana masukinnya ya? Katanya kan. Ke jarum kan, bingung. Kan gue kan sama si Vincent ada kakak. Ya kan? Akhirnya apa? Saling suntik. Kok mau tahu? Saling suntik zaman dulu. Udah gitu, gua rada parno, tau gak lu? Kan
dulu nggak ngerti kan. Dulu nggak ngerti. Beli jarum 3 cc. Lu tahu kan jarum 3 cc kan panjang. Panjang yang gede, panjang yang kan. Yang gede. Dan lu tahu kan kalau beli gitu kan kalau lu dapatnya pas yang ampul kan mau nggak mau harus tarik pakai jarum panjang kan. Kalau nggak bisa. Iya. Gua sampai ngomong, anjing Sen. Cuman 1 cc jarumnya panjang amat. Gua bilang gitu kan. Ngeri amat Sen. Gua bilang gitu sama adik gua. Terus ya udah akhirnya gua akalin. Wah, ngeri-ngeri juga. Gue beli lagi jarum 1 cc. Jadi abis narik, kepalanya ditukar. Nah, udah tuh. Suntiknya sama si Vincent. Sampai akhirnya kan banyak tuh temen-temen banyak yang ikut-ikut segala macem. Padahal gue nggak nawarin ya, ikut-ikut sendiri dan gue nggak jualan. Pas ikut, si Vincent akhirnya dipanggil jadi nama dokter, namanya Dokter Saipul. Kalau mau tahu nih, jadi dia itu teman-temannya itu kalau misalnya mau nyuntik ke rumah gua bro, mau ke rumah gua dulu. Iya, gitu. tahu. Saking dia udah sering nyuntikin orang, sampai ada temen gua yang dicandain. Lu tau gak kok? Ini tanya si Vincent tuh, udah buka pantat, didrat sama Vincent, dilempar. Jarumnya gitu. Untung nggak patah anjing candaannya. Saking kita tuh candanya kayak begitu. Gak sehat. Yang lebih kampret ya. Yang lebih kampret nih. Kan pertama belajar sama kayak lu. Meriang kan? Meriang kan? Gue punya sepupu. Masih kuliah waktu itu jadi kedokteran. Gue minta tolong dia, Sen. Adalah namanya lah. Gue bilang A aja ya. A, gue mau nih kemarin disuntikin sama Vincent meriang ya kan, mungkin angin kurang keluar dan sebagainya. Oh gampang, gua aja disuntik. Ya, ada anginnya. Nah, waktu itu bukan gue yang disuntik, temen gua. Meriang besoknya biru lagi anjing. Waduh, kacau dah. Lu cobalah suntik ya, lu suntik di pantat ya kan. Waktu itu gua suntik musim mix. Waduh. Wah, udah pakai tren anjir. Suntik di pantat, ya, lu pakai Honda Beat ya, yang stoknya mati, lu lewat daerah Grandfield. Yang polisi tidurnya tahu sekali apa? 5 biji, gede. Tiap kali gua lihat itu. Nah, lu kan polisi tidur satu begini kan, lu pernah ada polisi tidur yang 5 biji, gede. Itu jangan, kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu semua. Waktu itu gua coba, ada teman gua satu bodybuilding, dia ngomong, "Marco, lu coba ini 2 mili." Gua tuh orangnya keras. Gua tuh orang keras. Gue bakal coba ke gua sendiri. Gua coba waktu itu testo tuh 2 mili. Masuk. Lo tau 1 minggu gue disuntik berapa kali? Hampir 15 kali. Tren A. Anjir. Tren A. Parahack. Gue ngerti. Parahack. Testo gue masuk. Winstrol seminggu 3 kali. Parabolan. Jadi ini gue udah kalah. Nah, teman gue yang dokter kan udah sering. Itu berapa cc bro? Gue nggak tahu. Gue tiap hari 1 mili. Gue bilang, gue coba ke gua, jadi kayak gue coba teman gue dokter, kok ini nggak masuk lagi karena udah mentok, udah kayaknya udah mentok, bengkak waktu dia. Jadi gue suntik didorong sama dia. Waktu itu buat 2021 kalau nggak salah gue suntik didorong sama dia. Truk, kok udah mentok, nggak masuk lagi kok. Udah, Van dorong, patah, masuk semua, masuk. Gue masih kayak oke lah. Waktu itu gue masih pakai R15. Gue pulang, gue ke Green Lake temen gue ulang tahun, gue udah ngerasa nih, nggak beres nih bahu gue nih, tapi ya udahlah, mungkin gue paracetamol kelar. Gue buka tangan gue nih, ini kisah nyata gue nih, gue buka, itu merah. Lu bayangin orang segede kita, itu sampai nangis gue tuh. Cewek gue lagi di Bali, kesakitan, sakit nih, gila. Ya, lu tidur begini, tangan lu kayak mati. Ini cairan nggak, intinya gue di kamar gue cairannya nggak turun, dia ngumpul sini, ini gue merah habis, ini gue nggak turun. Ini tangan gue gede begini kan. Jadi gue kalau berdiri, lu kan harus pakai setangan begini dong. Lu pernah kayak kaki bengkak, lu gantung begini aja sakit banget. Kayak gitu, kayak ada bengkak. Jadi tangan gue tuh gak bisa gantung. Jadi pas gue balik begini nih, jam 10 malam gue pulang, jam 1 malam gue bangun pipis, nggak bisa. Gue berdiri nggak bisa. Air mata sampai keluar, sampai gue bener-bener nekat gue dorong begini. Gue dorong begini, gue berdiri. Besoknya gue gak bisa makan karena kesakitan, gak bisa makan muntah. Kok gue pernah darah gini nih. Sama, gue juga iya tuh. Kalau pakai roid gini parno gue kan pakai kenceng nih. Jadi gue berenang, pertama gue parnonya itu karena gue kencing gue kayak merah semua. Langsung dong gue ke teman gue. Kok darah semua. Kok kencing darah. Kata teman gue gini, lu makan buah naga enggak? Enggak.
Makan buah naga enggak. Gue mikir, oh iya di Superindo promo buah naga 1 kilo 10.000. Anjir. Tapi 1 kilo 10.000. Tapi iya sih, maksudnya juga apa ya? Kalaupun kita cerita atau kita ngomong gitu ya, kita pakai roid. Menurut gua ya, suka nggak suka industri ini pasti akan berkaitan dengan barang itu, bener nggak? Jadi daripada kita tabu atau kita bohongin orang dan akhirnya orang salah pakai, tujuannya juga, gue jujur ya, gue tidak pernah mengencourage orang untuk pakai. Benar. Kalau gue kan dari sisi powerlifting ya, kalau gue boleh sharing gitu. Pada saat anak baru gitu tanya gue, pertanyaan gue cuma satu, emang lu udah yakin bakalan nge-gym terus? Itu satu. Kedua adalah teknik lu udah bener belum? Bener. Karena lu pakai, itu pun ada risikonya loh. Bener. Lu angkat makin berat, makin mungkin cedera. Bener. Ya kan? Jadi gue selalu mengencourage adalah lu udah siap. Yap. Tapi kalau orang udah siap, ya gue sharing. Yap. Tapi bukan berarti lu pakai aja pasti gede, brother. Enggak loh. Intinya roid itu bukan obat rekreasional. Bukan. Enggak, pasti ada risikonya. Dan maksudnya kita cerita apapun itu, dan menurut gue daripada kita mentabukan itu dan orang jadi nyoba-nyoba yang salah. Bener. Lebih baik gue buka. Lu suka nggak suka? Ini ada di industri ini. Bener. Gitu loh. Ini ada. Yang kayak si Marco ngelakuin kan sebenarnya kayak di T-Nation yang pernah di-sharing kan. Iya. Di Naraga yang di Pro Qualification itu kan gila, sampai karena sering banyaknya yang disuntik itu sampai backnya, kakinya, benar. Buset, pindah-pindah. Jadi ya Itu temen gua, zaman gua dulu nge-gym, gara-gara baca T-Nation man, dicobain di paha. Lu tau gak? Nge-gym, nyeret kakinya bro. Kalau oil lu masukin ke paha, buset bro, gak usah jauh-jauh, paha samping lu aja kalau digebuk ya sakitnya gak bisa jalan bro, ya. Sakit itu banget. disuntik oil gak bisa jalan bro, ngesot-ngesot satu kaki bro, lagi latihan. Makanya gue bilang gitu kok, maksudnya kayak kita sumur segini, kita udah pengalaman begini, ya kan? Menurut gue kayak orang kalau tanya gue, kok begini, gue nggak peduli. Kalau kita ngomong begitu, sebenarnya tuh kita harus ngomong yang levelnya sama. Kalau levelnya di bawah kita yang gitu, mereka bakal bilang kita sombong. Itu pertama, lu bohongin gua, lu nggak mau gua gede dari lu nggak mau gua lebih baik lu. Itu yang dipikir anak-anak sekarang. Karena gua sering banget, gua di gym gua, lingkungan gua, komunitas gua, semua tuh tahu kok. Pas datang sama gua tuh banyak anak-anak kuliah mau bayar gua PT. Banyak anak-anak kuliah mau bayar gua buat gua cyclein. Banyak. Ya kalau mulai buat tanya cewek gua, teman-teman bangka gua banyak. Gua bilang, gua tahu. Tapi gue bilang kalian harus tahu gitu loh, kayak lu mending tahu dari gue dibandingkan lu tahu dari orang. Jadi klien-klien gue sama gue ajarin semua tahu yang namanya sakarweight, mau orang tua mau cewek semua tanya, Marco badan begini, gue cerita, gue open. Nggak berarti mereka harus pakai kan? Ya nggak mesti mereka nggak mesti mereka pakai, tapi mereka harus tahu. Mereka tahu, gue bilang lu harus tahu caranya ini itu John gue. Itu juga kan gue ngajar tuh anak-anak sekarang umur 10 tahun gue udah ngajarin. Sampai ibu-ibu bapak umur 73 tahun gue udah pernah pegang. 69 tahun. Semua masih berkatanya, Marco kamu bisa begini-begini enggak? Kalau enggak nanya tentang itu, kan gue bilang enggak ada mereka belum tahu levelnya, mereka cuma tanya, "Oh, bisa gede gini ya, bisa urat gini ya?" Gue selalu ngomong, "Ya tante tahu kan ya, Ci, kalau lu tahu lo latihan gimana." Itu mereka tangkap gitu. Cuma untuk anak-anak yang tujuannya bodybuilding dan yang kita berajarin, mereka bakal berpikir situ. Tujuan mereka tuh gimana gue pancing lu ngomong begini gitu loh. Nah biasanya anak-anak itu yang gue bilang satu, kalau ke teman-teman gue banyak yang salah gue nyesel, banyak anak-anak yang gue edukasiin ternyata mengedukasi orang secara nggak benar. Lu tahu dari gue selalu marah itu, nggak banyak lingkungan gue lepas, gue tahu lu dari nol, gue didik sampai badannya jadi semua, sampai pengetahuannya jadi semua proteinnya gue dapetin semua. Gue bukan orang kaya, gue bukan dokter, gue bilang, tapi setidaknya gue nggak bohongin orang. Yang gue tahu bakal gue ceritakan anak ini, tapi si anak-anak ini belum tentu bisa sama kayak lu gitu. Itu yang paling gue kesal hidup ini. Kayak gue ngomong, lu harus lihat lu tuh pernah di posisi itu. Kenapa sih sampai sekarang kok lu masih mau ngebantu, maksudnya cerita ke orang tentang apa yang gue tahu, tentang ini, tanpa lu harus beli PT sama gue bisa buka aja online coaching kayak orang. Kan gue bilang tadi, nggak semuanya lu dari duit. Nggak semuanya orang bisa di posisi lu. Tapi ini sesuatu yang sebenarnya enak diomong bro. Lu kalau mau tahu zaman dulu itu banyak yang lebih parah. Gym kecil jual begitu tuh ngomongnya suplemen bro. Ada yang bilang amino segala macam. Yang gua ajarin itu gua pakai di bawah 16 tahun ini gara-gara itu. Itu parah sekali. Lo dibilangnya itu apa? Vitamin C. Orang tahu tuh apa namanya? Dulu nggak ada pre-workout.
Ya kan dulu tuh di Bangka malah nama Prio Out sih, bahasa Inggris orang malah tahu sih kok. Tapi memang di Bol kan murah kok. Nah, zaman dulu 250, 350. Mana nggak nyampe. Zaman gua dulu itu 100.000 sebotol, Bro. Ini obrolan brutal amat sih. Ya memang. Filter dikit maksudnya. Dan sorry ya, maksud gue setelah zaman di Bol itu lewat, ada zaman kemasan PH. Tahu kan? Pro-hormon. Iya. Oh iya. Iya kan, tren E dan sebagainya. Itu kan oral semua. Iya. Nih ya, bukannya apa, Bro? Masalahnya mental anak-anak nih ya. Yep. Mental anak-anak muda. Yep. Kalau oral ditelan, Bro. Yep. Kalau lu ngomong injek mikir 2 kali. Gua kasih tahu. Kadang-kadang tuh gitu. Padahal kebalik. Padahal yang injek lebih aman. Makanya gue bilang kalau Victor keluar kayak kemarin, kira-kira sering keluarnya buat edukasi itu tuh kok. Gue setuju banget ya, tanpa gue netral ya, harusnya gue setuju lu ngeluarin begitu, karena yang lu keluarin tentang ini, ngomong tentang suplemen, tentang ini itu kan memang lu ngomong secara ini, dan itu pengetahuannya tuh bagus banget. Tapi banyak yang gue jujur ya, banyak yang gue gak setuju dari beberapa yang kayak sekarang lu lihat ya, sorry ngomong maksudnya lu punya titel, lu punya ini, Mas Adli, lu saranin itu baik buat orang. Nah, maksud gue gini loh, kok, lu guru, gue guru nih, gue sekolah, gue bilang ke anak lu nih, nggak apa-apa nyautin orang tua lu, habis itu lu minta maaf, lu belajar buat emosi lu, anak lu gue ajarin judi, terus gue ngomong nggak apa-apa, habis itu tobat, sama aja, lu punya titel, lu punya titel, lu udah tahu apa yang masuk di badan lu itu nggak bagus, kita sama-sama tahu kok, lu sama-sama tahu betul nggak? Tapi susah kok, ini gue cerita apa adanya ya, dulu waktu zaman dulu mungkin yang paling terbuka ngomongin roid di IG itu mungkin gue ya. Gue tuh orangnya sangat terang-terangan dan bahkan gue pernah dihujat, Bro, gara-gara cuman kayak gue lagi latihan terus gue kasih tahu ke cycle gue ini terus yang lu ngajarin ini. Nah, cuma yang jadi masalah adalah orang-orang yang DM, orang-orang yang nanya itu memang nggak seputar cuman kayak lu cycle-nya apa. Nah, gue, Bro, masalahnya setiap kali orang nanya gue selalu ngomong, Bro, coba deh, gue itu nggak ada yang ngajarin kok, karena gue tahu, Bro. Dari dulu sampai sekarang yang ngajarin gua itu rata-rata sesat. Nih ya, sorry ngomong nih ya. Yang namanya obat, apalagi steroid, itu kan ada cycle. Betul nggak? Tapi banyak yang dipakai sepanjang umur hidup, Bro. Dan bahkan dosisnya kayak dosis binatang, Bro, kayak dosis sapi, gua kasih tahu. Nah, itu banyak terjadi dan akhirnya apa? Gua harus belajar sendiri, Bro. Di website tuh gua dulu belajar sendiri sampai dalam. Nah, orang-orang ini yang nanya-nanya DM gua. Gue kasih nih yang bahan-bahan gue dulu belajar. Boro-boro dibaca, Bro. Orang nggak mau baca, langsung aja kok apa kok sebut gitu loh. Nah, inilah yang gila menurut gue. Sorry ya, ini barang atau obat yang bakal lo masukin ke badan lo. Benar. Masa lo nggak mau belajar, Bro? Masa lo nggak mau baca gitu loh? Benar. Ngerti gak? Benar. Sekarang gini aja, simple lah, gampang. Kalau lo kayak ginian aja nggak mau baca, udah lo beli paracetamol 1 strip, lo telan tuh. Kan nggak usah baca, Bro. Kenapa itu aja lu mikir? Ya, kadang yang bahaya juga bukan barangnya sih, dosisnya gitu. Iya. Nah, iya. Dulu banyak kayak lu cerita tadi daun kelor lu minum. Dia minum daun kelor. Orang kan minum 1 butir. Kayak kita bahas itu kan. Dia minum kayak 2 scoop. Gua enggak tahu toh. Naik motor, mau blackout gua. Daun kelor lu coba aja kalau memang bukan berarti gara-gara gue yang lain ya. Coba dulu. Kata kecewa. Mana lah gua berani tewas gua anjir. Enggak mungkin. Coba lu coba aja. Ini kan gua seduh 2 kayak gua tadi lu coba. Lu blackout gua bilang. Blackout gua. Gila, Bro. Gua pikir di kepala gua itu kan sayuran. Gua makan sayuran tuh di blender. Kayak bayam di blender. Daun kelor bukan sayuran. Itu daun. Blackout, Bos. Itu buat ngusir setan. Itu ekstraknya kali. Dia ngusir setan, makanya setan. Lu kan setan, mau keluar lu dari badan. Memang gua ngomong apa adanya. Jadi dari tahun ke tahun kalau gua lihat memang banyak banget yang orang-orang tuh miskonsepsi, Bro. Iyalah. Jadi kalau gue bilang zaman dulu itu selalu orang berpikirnya kayak, ya udahlah, gue pakai dulu, nanti urusan macam-macam ini itunya urusan belakangan. Iya. Waduh, Bro, gue capek sih, Bro, ngomongin orang kayak gitu capek. Ya, tapi maksudnya apa ya? Jujur lah, lu kan tahu ya. Kita ya anggap lu juga kan keluarga dari Fit Life lah, ya kan. Bisnis gue way lo. Sebenarnya apa sih untungnya gue bahas beginian? Ya kan? Benar. Gak ada untungnya loh gue main pinggir jurang, Bro. Iya. Tapi again, gue kan maksudnya
apalagi dia udah buka duluan kan di IG. Jadi gue pikir kayak ya udahlah kalau memang mau edukasi kita jadi setengah-setengah. Itu bahaya bro, misleading. Kita pun pernah fasenya ya. Salah satunya kayak lu cerita tadi. Taruhannya nyawa lo bro. Iya bener nggak? Siapa hari mikir nih, kepala puyang nih. Gue bilang kenceng aja lu Parno. Gue makan buah naga, nggak taunya. Tapi kalau yang itu kok yang gua mimisan benar. Mimisan juga Parno. Ternyata rupanya gini Tar. Mimisan itu karena panas badan bro. Badan kan panas. Terus gua kan di apartemen kan ada sauna, ada bla dulu kan. Jadi gua kemana-mana. Jadi kerjaan gua waktu itu pandemi, gua nge-gym, gua jemuran, habis jemuran gua sauna. Gue tidur kan gue harus mesti AC dingin banget. Nah AC dingin langsung sauna, langsung jemuran di lift gini kayak ingus nggak? Kayak lihat nih, sama. Oh Parno dong gua. Parno udah kelar, gua nggak kasih tahu cewek gua Parno, pusing takut dia Parno kan. Terus nggak lama-lama kalau bangun tidur bersih ada percik darah. Gua baca dong, rupanya pembuluh darah lu pecah karena gini. Betul. Gini. Oke, gua pelajari. Oke, ternyata enggak. Tapi kan di basic kepala kita kan kalau kita lagi begitu kan kayak tapi apapun bisa. Iya, tapi itu juga sinyal lah. Gua kan pernah ngomong sama lu kan, waktu zaman gua main di Binaraga. Anjir man, gua sering mimisan segala macem. Memang kok kalau boleh jujur ya. Salah satu alasan gue tinggalkan di dunia body contest. Zaman dulu kan, sekarang ilmu kan banyak ya. Lu pencegahannya lebih banyak dan sebagainya. Terus lu ada sosial media, orang bisa sharing sana sini. Zaman dulu kan nggak ada. Gue harus belajar sendiri dan ada mungkin miss yang gue nggak baca gitu loh. Kan gue udah bilang kan, salah satu alasan gue tinggalin, gue nggak kuat bro. Setiap diet tuh ada aja gitu, ntar mimisan lah, badan panas dingin mungkin karena dosis kebesaran dan sebagainya. Makanya gue sering ngomong man, kadang-kadang orang tuh lihat badan kita di panggung keren, dalam kadang-kadang rusak bro. Dalamnya tuh babak belur kadang-kadang. Iya pada saat kita udah masuk ke fase kompetisi ya, kita udah nggak nyari sehat lah bro. Nah kita jujur aja lah. Nggak usah Binaraga, nggak usah powerlifting. Lu pikir pemain sepak bola sehat? Itu udah tua juga lututnya pada tewas bos. Iya kan? Karena kita mau menang bro. Sepupu gua kan dokter di Jerman, dokter tulang. Dia bilang sama gua, mayoritas pemain bola yang ada di Jerman itu meniskusnya udah pada nggak ada. Lu bayangin bro, meniskusnya habis. Itu kalau meniskus diambil, itu kan akhirnya saling senggol. Pengapuran. Tapi kan gini loh, maksudnya kalau istilah gini ya, nih dari sudut pandang gue pemain bola wajar lah, duitnya gede, cari uang di situ. Ini yang gue tetap nggak setuju adalah anak-anak yang pakai hanya untuk jalan pintas. Gue nggak setuju. Kalau lu ngomong untuk tanding, gue masih up to a certain point, gue oke. Atau lu untuk cari uang lah. Iya dong. Lu misalnya buat looks atau apa kan kayak artis Hollywood juga gitu. Kalau lu cuma bilang buat apa? Nggak tahu, biar cepet aja gue jeder. Benar. Gue dengar dari orang tanpa lu riset. Benar. Wah itu lu gila sih. Dan itu gue sangat nggak setuju. Benar. Itu kenapa ya kita buka obrolan ini, gitu loh, ya kan? Dan lebih parah, lu tahu apa? Lebih parah menurut gue tuh gini loh. Lu ngomong sama mantan pecandu itu beda. Lu ngomong sama penjual itu beda. Bener. Nah, itu beda. Lu ngomong sama pemakai itu beda. Ya. Lu ngomong sama pemakai, dia bakal bilang, "Oh, ini bagus, ya." Lu ngomong sama penjual itu beda, enggak kelar-kelar. Tapi lu ngomong sama mantan pencandu itu beda, Bos. Iya. Ya, yang banyak terjadi yang paling parah apa? Dia bukan pemakai, dia bukan peminum, dia bukan pecandu, dia pendengar. Lu masuk ini, dia nggak tahu apa-apa. Ya, ini gua akhirnya dapat banget dari sini. Gua kan hobi pindah-pindah gym karena gua ngajar gua gini. Itu yang gua dapat tuh para trainernya, company-nya di depan gua. Gua nggak bilang badan lu bagus apa enggak. Gua juga enggak tahu banyak. Gua juga ada yang coachnya sekarang kan ada gini yang naik motor gua. Tapi gua tahu nih orang nggak tahu apa-apa. Dan lu berani trainingin orang. Itu yang menurut gua yang kalau di dunia gua ya, itu yang menurut gua lu bener-bener kasarnya tuh gua bener-bener brengsek. Lu nggak tahu apa-apa. Lu dengar dari pemakai, gua oke. Lu dari penjual terserah lu, dia ngerti. Yang lu parah, lu nggak tahu apa-apa, tapi lu bilang iya. Iya betul. Demi lu ngejual. Lu tahu nggak sekarang trainer bisa? Trainer itu gua bilang bukan trainer. Gua dididik jadi trainer. Gua ada sekolahnya. Gua trainer gimana? Gua bikin lu nggak bisa menjadi bisa. Gua bikin lu yang tadinya nggak bisa jongkok jadi bisa jongkok. Lu tadi yang bikin bahu naik sebelah, gua bikin rata.
Ya karena tujuan gue trainer bukan membuat. Gue terserah. Gue tujuan trainer gue tuh memperbaiki. Kalau ngebuat tuh menurut gue hal-hal yang enggak susah, tapi memperbaiki itu yang itu susah. Betul. Dari anak umur 10 tahun udah sekulosis sekarang, udah rounding badannya, gue ubah gimana dia umur 13 tahun, 14 tahun sekarang badannya posturnya bagus. Dari ibu-ibu yang lututnya udah sakit, sekarang nggak pernah lutut sakit lagi, gunain paha sama pantatnya. Itu trainerin gue. Kalau mau tau, gue tuh gak bikin badan orang bagus sampai spek. Gue tuh memperbaiki sekarang. Tapi kebanyakan orang nggak bisa itu semua. Dia jadi tukang obat. Lu trainer, lu post di IG, gue ngomong terserah ya, mungkin lu bisa share ini, terserah mereka yang nonton. Menurut gue, lu trainer, lu share obat, lu share rawit, lu gini-gini. Lu trainer apa tukang obat, apa tukang suntik, mantri suntik. Dan company-nya sah-sah aja. Gue tanya sama manajer GM-nya, gue tanya, bro, dulu zaman kita, gue ngomong kan settingan gue, tuh zaman kita nggak kenal itu ya. Kita artinya hidupin sehat, meskipun kadang programnya ngaco. Tapi sebenarnya emang lu jadi trainer, cari sehat dong. Lu cari sehat dong, gimana nggak bisa dong. Lu nggak cari badan jadi bodybuilding dong, passion lu beda dong. Lu datang ke satu company gym, lu mau sehat, lu gimana gue bisa lebih aktif, bisa lebih kurus, bisa gini dong. Lu ajarin hal-hal itu dong. Meskipun arahan goalnya beda, programnya itu urusan lu. Tapi lu datang di profil IG-nya, semua teman tuh semua. Sekarang kalau lu ke gym, lu kan udah jangan lu gym gede, percaya deh sama gua. Lu pergi lu kulit tong sampahnya tiap malam pasti ada jarum suntik. Masa sih? Gak pernah sih gua. Serius, bro? Tapi gini, gua udah lama sih enggak bro. Ini tuh sebenarnya adalah by the way, gua sorry ya gua potong. Kita bentar lagi soalnya Marco. Ya oke. Ini ya gini ya. Ada sedikit problem yang menurut gua sampai kalau dengan posisinya sudah sampai seperti ini. Orang itu akan berpikir ya secara naturalnya. Mereka berpikir kalau itu kalau lu diinjek pasti bagus badan lu. Enggak sih. Itu kan yang udah paham, bro. Zaman dulu lu inget kan ya anggaplah si A lah ya, temen gua ada temen gua, bro. Waktu itu gua sama Vincent itu termasuk orang yang awal pakai di gym. Ya. Terus orang ada yang lihat pengen dia ikutan segala macam, dijelasin segala macam, siap terima resiko. Diinjek, minum oral dosis sama, boro-boro, bro. Bahkan orang sering nanya, memang lu pakai? Gak kelihatan, bro. Itulah yang namanya memang ada faktor gitu. Genetik juga. Dan ini banyak temen-temen tuh nggak tahu sampai sekarang, bro. Dikiranya tuh pakai roid badan pasti jadi. Salah. Enggak lah. Gua pernah lihat langsung dan itu temen gua sampai sekarang ini bukti hidup. Ya. Dan lu tahu nggak yang terjadi sama orang ini? Ya, karena mindsetnya udah rusak. Itu bukan gue yang ngajarin. Gue cegah pun tetap dia beli sendiri, injek sendiri, bro. Dia berpikir apa? Dosis gue kurang. Mungkin genetik gue jelek. Gue kasih dosis yang lebih besar. Lu tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi sampai sekarang? Rusak, bro. Rusak. Gak bisa punya anak ini ya. itu. Efek sampingnya berkepanjangan. Efek samping yang orang-orang bilang nanti lu gak bisa punya anak ini itu ya terjadi. Rusak, bro. Tapi ya efek samping itu balik lagi bukan barangnya, dosisnya. Ya pokoknya apapun lah, bro, bisa dosisnya, jangka panjang dan sebagainya. Pokoknya intinya penyalahgunaan obat. Ini kan sebenarnya pemakaian roid ini kan, roid itu diciptakan bukan buat otot. Itu penyalahgunaan obat. Iya. Menjadi otot adalah salah satu efek samping sebenarnya. Tapi ketika lu udah salah gunakan, tambah lu menyalahi aturan pakai, makin parah gitu loh. Oke lah kita ngomong kalau lu ngomong di sisi atlet dan sebagainya, ya gua rasa penyalahgunaan atau dosis itu ya mau nggak mau, bro, part of the gitu game, loh, part of the game gitu loh, ya kan. Tapi ketika lu yang memang cuman rekreasional dan sebagainya tetapi kayak gitu, ya lu harus tahu resikonya. Benar. Ya kan, jangan nanti berpikir enggak lah gua ini itu banyak, bro. Sekarang ya banyak teman-teman gua yang misalnya sudah kena efek samping itu gak merasa kalau dikarenakan hal itu. Nah, mereka berpikir kayak ya mungkin memang gue bawaannya genetiknya. Ya kan, ini itu capek sih. Enggak sih, sebelum ngomong genetik banyak faktor memang, bro. Tapi genetik pasti berperan, tapi masa lu ya lu minimalisasi lah, bro. Segala sesuatu tuh lu harus minimalisasi lah. Sekarang ya orang-orang yang tadi lu bilang misalnya orangnya itu nggak paham, asal tahu doang baca terus merekomendasi. Itu belum kena aja, bro. Kalau ternyata pasien yang nge-gym atau orang lu yang nge-gym sama lu orang darah tinggi atau sakit jantung, besok mati siapa mau tanggung jawab, bro? Makanya gue bilang kayak gitu kok. Kayak yang gue kasihan tuh gini loh. Sebenarnya tuh yang ngedian gitu company yang bikin nih wadahnya. Dan gue tanya, ya gue tau gak dia jawab apa sama gue? Ya gak apa-apa lah, bro, yang penting bos gue dia aja seneng.
Jawabannya gitu. Maksud gua kayak gini loh. Orang tuh kadang tuh nggak berpikir suatu hari lu anak lu bisa gede, lu datang gitu anak lu ajarin narkoba lu gimana, ya kan? Maksud gua tuh dulu yang paling gua takut loh, apa? Sorry ya, di tong sampah itu apa? Kondom. Paling banyak. Itu paling banyak. Sekarang ada lagi kondom yang suntik. Dia tempat sampahnya isinya aneh-aneh. Lu ngerti kan apa Jim? Karena kan gua kan kalau bilang gua itu gede. Gua lihat dia perubahan yang terjadi di semua tempat-tempat gym begitu. Waduh, terus sekarang gitu. Di Jarum itu kayak begitu tuh itu bukan dari faktor bodybuildingnya. Justru orang yang bodybuilding, sorry ngomong kayak gua atlet, gua jaga privasi gua karena gua udah tahu bagaimana itu. Sejelek-jeleknya orang atlet dia pasti bakal ngekip gitu loh karena pengalaman dia. Nah, dia udah tahu jangan ini bahaya bahaya ini. Dia bakal lebih berhati-hati untuk mengedukasi begitu, nggak sembarangan. Justru orang-orang yang tidak tahu apapun dan sok tahu ini yang memperluasnya. Ya, itu betul sih. Itu yang memperluasnya. Betul. Jangan salah, bukan bodybuilding. Orang kemarin gue pulang Bangka. Ya dong, terus kan akhirnya gue pindah tempat gym, gue bilang ngomong, itu dari gue. Ini orang tiba-tiba tuh sentuh gue tuh kenapa? Tanya apa? Tanya ini. Gue bilang tahu dari mana lu gini-gini. Ada kok ini trainer situ. Yang padahal belum tentu mereka pun pakai. Gue tahu tuh orang. Kita dunia ini kan udah tahu atletnya gimana. Gue tahu cara lu bagaimana. Tapi gue nggak mau kayak ini enggak. Karena menurut gue percuma gue debat sama lu yang bukan level gue. Bos lu bukan gitu loh. Lu nggak level lu nyong. Dia bakal bilang kayak ya udahlah, udah lu takut gini-gini lah. Gue nggak mau gitu loh. Jadi gue bilang, oke kalau lu trust itu lu percaya sekarang udah pintar. Lu bisa Google gini-gini. Iyalah, betul. Ya dong. Itu yang terjadi, itu yang gue sedihin gitu loh. Iya sih. Betul sih. Anak under 25. Lu tau gak yang paling miris tuh kadang-kadang gini ya. Kalau lu udah direkomend sama trainer, lu tuh udah gak mau browsing bro. Iya. Udah lu gak mau reconfirm. Tapi iya udah ini percaya aja. Ya ini sekaligus maksudnya karena waktu ya penutupan. At the end ya apapun, lu mau pakai lu mau nggak pakai itu terserah lu. Lu mau jadi gede, lu mau sehat, lu mau bagus apapun, itu pun terserah lu. Dan lu ingat, yang rugi juga lu. Benar. Iya dong. Jadi lu kalau mau make sure do your research. Benar. Dengar omongan orang, terus let's say something kejadian ke lu nggak bisa salahin orang, bro. Benar. Itu tetap salah lu. Benar. Iya dong. Kita ngejawab lu. Iya dong. Oke. Nah, kok terakhir sebelum tutup, ada ini nggak? Pesan-pesan buat pendengar. Lu mungkin kan lu udah dari umur 15 sampai sekarang lu umur 25 ya sekarang. Enggak lah, 35. Udah 20 tahun lu di dunia gym. Mungkin lu bisa kasih sesuatu buat yang nonton atau yang dengar. Yang hadap sini silakan, Pak. Yang kita bahas tadi ya, yang memang kayak sekencang-kencangnya lu pakai motor, ganti motor, kalau emang lu jokinya nggak bagus, itu nggak bakal bisa bawa handle yang bagus. Kalau lu memang mikir levelnya kayak, gua mau ganti motor, gua mau ganti cc-nya gede, biar gua bisa lebih kencang, lebih cepat nyampe. Tapi kalau jokinya memang cc-nya kecil, ya lu nggak bakal bisa bawa tuh motor. Lu bakal jatuh. Jadi bermain di cc lu aja, step by step aja, dan lu pasti bakal nyampe. Paling ya beda, tujuannya beda. Di sini ke Bandung, lu motornya cepat, jokinya bagus, jalannya lebih cepat. Ya dong, kalau lu mau ke Bandung, lu jokinya belum jago, lu kasih yang 1000 cc juga lu gasnya pasti di 80 sampai 100 doang. Sama aja, lu nggak nyampe. Ujung-ujungnya kan nyampe kan yang penting. Benar, yang penting nyampe. Speednya aja. Benar, speednya. Jadi lebih hati-hati aja. Dan buat yang udah tahu, yang udah senior, udah banyak pengalamannya satu doang. Kalau nggak bisa mengedukasi, diam aja. Sedap.